inklusif itu bukan simbol. Ya, jadi bukan simbol, bukan self claim. Jadi misalnya kami inklusif loh gitu. Buktinya baju kami warna-warni misalnya gitu. Kan kadang gitu ya dijadikan sebagai simbol. Kita toleran, kita inklusif dan sebagainya. Inklusif itu perbuatan. Ya, jadi perbuatannya inklusif atau tidak. Ketika ada orang berbeda pendapat, kita bisa nggak untuk sejenak diam dan mendengarkan, gitu ya. Lalu kemudian mencerna apa sisi positif dari pandangan mereka. Halo Future Ready Leaders, selamat datang di episode keempat podcast Memilih Pemimpin Bijak. Saya Sasha sebagai host podcast Memilih Pemimpin Bijak episode kali ini ingin berterima kasih kepada teman-teman semua nih karena sudah tune in lagi di podcast Memilih Pemimpin Bijak. Podcast Memilih Pemimpin Bijak ini adalah podcast dari Candela Learning sebagai lembaga yang fokus untuk pengembangan kemampuan kepemimpinan khususnya untuk Gen Z dan juga millennials yang fokus terhadap sistem yang cepat dan juga mudah gitu ya. Dan kali ini di podcast Memilih Pemimpin Bijak episode 4, kita kedatangan tamu yang super spesial untuk kita, yaitu Coach Fauzi Rahmanto atau Coach FR. Terima kasih Sasa, terima kasih para penonton semuanya. Terima kasih Coach. Ribuan ya yang nonton ya, luar biasa. Thank you. Terima kasih Coach sudah datang kembali. Yes. Nah, untuk yang belum tahu nih Coach FR itu siapa? Coach FR ini adalah coach profesional ya, leadership coach dan juga business coach yang sudah memiliki banyak pengalaman untuk membantu UKM dan juga perusahaan corporate yang sudah besar juga gitu ya Coach. Yes. Jadi kita tuh emang khusus nih mau ngobrol bareng sama Coach FR karena tahu kalau Coach FR ini memiliki banyak insight pastinya, apalagi khususnya tentang kepemimpinan gitu. Yes. Nah, podcast ini tuh memang kan kita mau ngomongin tentang gimana caranya memilih pemimpin bijak ya Coach ya. Betul. Jadinya memang kita tuh pengen tahu sebenarnya ada gaya kepemimpinan seperti apa sih gitu kan. Terus habis itu pemimpin itu sifatnya tuh adanya yang seperti apa sih? Soalnya kayaknya tuh beda-beda gitu ya. Pemimpin tuh punya ciri khasnya masing-masing lah gitu ya. Nah, kemarin di episode kedua, ketiga itu kita sudah membicarakan gaya kepemimpinan etis, otentik gitu ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih Coach gaya kepemimpinan lain gitu? Baik, tentu saja Sasa. Ini tentu saja kita perlu menjadi pemilih yang bijak juga agar dapat memilih pemimpin yang bijak. Nah, maka memang khususnya teman-teman yang milenial, Gen Z perlu nih meluangkan waktu untuk belajar tentang itu karena umumnya tidak diajarkan di sekolah gitu kan. Betul. Jadi di sekolah biasanya teori-teori kepemimpinan kan ya textbook, hafalan gitu, pemimpin adalah dan seterusnya. Nah, tapi ini perlu kita perhatikan baik-baik bahwa sebetulnya banyak ragamnya tentang bagaimana seseorang memimpin. Kita sudah belajar pemimpin yang etis itu seperti apa, pemimpin yang otentik itu bagaimana, dan kita melihat ternyata penting ya dua hal itu. Nah, sekarang kita akan bahas satu yang ini penting banget khususnya di negara seperti Indonesia. Udah mulai mengerucut ya kita ya. Nah, ini namanya kepemimpinan inklusif atau inclusive leadership ya. Dalam dunia kepemimpinan dikenal sebagai inclusive leadership. Nah, ini penting untuk kita bahas karena tahu sendiri Indonesia ya. Indonesia itu sangat beragam. Keberagamannya biasanya kan hanya dilihat dari keberagaman suku bangsa gitu ya, bahasa dan sebagainya. Tapi sebetulnya beyond itu ya. Saya teringat beberapa tahun lalu ya ada partner dari luar negeri datang ke Indonesia, penasaran dengan kata-kata yang ada di bawah simbol Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Terus dia nanya itu artinya apa gitu. Nah, begitu dijelaskan bahwa itu artinya meskipun kita beragam tapi tetap satu gitu. Wah, dia tuh tersentuh sekali. Dia tuh kalian sampai memikirkan itu ya gitu ya. Kalian di sini tentunya para founding fathers kita gitu ya. Ini ya saya bilang begitu karena negara kita ini sangat beragam, etnisnya beragam, pulau-pulaunya tersebar itu pasti melahirkan budaya yang berbeda. Belum lagi yang belakangan ini ada yang pengalaman hidupnya sangat beragam, ada yang mendapat exposure pendidikan yang berbeda dibanding yang lain. Jadi keberagamannya nggak hanya tentang usia, tentang latar belakang sosial, etnis dan seterusnya, keagamaan dan seterusnya, tapi juga keberagaman latar belakang pemikiran. Yang itulah yang kemudian menyebabkan ketika bercakap-cakap, berdialog, berdiskusi, bisa jadi muncul perbedaan-perbedaan. Nah, bayangkan kalau pemimpinnya
tidak dapat mengelola perbedaan. Apa yang akan terjadi? Ya, Itu. mungkin satu ada yang kayak merasa oh pemimpin ini baik, tapi yang satu pemimpin ini Benar, buruk benar. gitu. Iya, betul. Jadi melihat setiap persoalan itu kan pasti perspektifnya banyak. Iya. Ya, ketika ada persoalan dalam sebuah negara, pasti sudut pandangnya beragam. Nah, kalau orang tidak mau memahami keberagaman, ya, tidak mau memahami perbedaan sudut pandang, mereka akan ngotot dengan pendapatnya sendiri. Iya Nah, sih. dan itu akan memicu perpecahan. Alhamdulillah sampai hari ini Indonesia masih bisa bersatu, rukun. Tapi kita juga tidak boleh mengingkari kita punya sejarah, ya, di mana perpecahan-perpecahan itu memicu kekerasan, ya, dan itu yang udahlah generasi berikutnya jangan sampai mengalami itu lagi, gitu ya. Terakhir yang kita alami yang mungkin dulu Sasa masih kecil ya, Apa itu tuh? 98 ya, 98 iya. itu perpecahannya sampai ya perbedaan pendapatnya sampai memicu tindak-tindak kekerasan. Sampai sekarang mungkin kecil-kecil masih ada, tapi yang skalanya sampai nasional itu terjadi, ya. Jadi itu kalau bisa tidak terjadi lagi, kita upayakan tidak terjadi lagi, maka penting untuk memastikan kita punya pemimpin yang mampu mengedepankan, melaksanakan pendekatan kepemimpinan inklusif. Kepemimpinan inklusif ya. Yeah. Jadi ada satu frase baru ya, Betul. Kepemimpinan inklusif. Tapi sebenarnya aside from it being kayak fancy gitu ya, wordnya kan fancy banget ya. Inclusive leadership. Gitu ya. Tapi sebenarnya inclusive leadership ini tuh apa sih Coach? Gitu ya. Oke. Apalagi namanya leadership kan pasti konsepnya umum ya. Bisa berlaku untuk memilih pemimpin bangsa, tapi juga bisa dipergunakan untuk memilih ataupun diterapkan di organisasi. Nah, yuk kita pahami dulu apa sih maknanya kepemimpinan inklusif. Jadi tentu saja kepemimpinan inklusif ini adalah kepemimpinan yang pertama dia mengakui, bahkan dia menyambut ya keberagaman. Keberagaman itu diakui dan bahkan diterima, disambut gitu. Jadi dia sadar betul bahwa manusia itu terlahir berbeda, berkembang dengan pengalaman hidup yang berbeda. Dan itu oke, that's fine gitu. Nah, tapi itu baru satu hal. Nah, yang kedua yang menonjol dari kepemimpinan yang inklusif adalah dia juga menerima keberagaman dan diversity, tetapi juga mengizinkan atau mendorong supaya semua ikut terlibat. Ini nih. Ya, jadi kalau yang tadi itu baru setengah. Ya, kalau saya suka menggunakan analoginya begini, mengakui keragaman itu seperti kita mengundang orang berpesta ya, dari berbagai ragam kita undang berpesta gitu, datang ke pesta kita, itu berarti kita mengakui keberagaman. Tapi kan nggak semua diajak berdansa gitu. Ya, jadi inklusif di sini artinya sampai mengajak orang berdansa gitu, jadi semua boleh berdansa di lantai dansa gitu. Tapi kalau hanya sekedar mengundang orang berpesta nggak cukup. Jadi kepemimpinan inklusif itu adalah kepemimpinan yang mengakui keberagaman, tapi sekaligus juga mendorong agar semua terlibat. Ya, itu definisi yang paling sederhananya. Tapi tentu saja semua definisi itu akan muncul dalam bentuk tindakan ya. Karena kalau enggak kan orang self claim ya, aku inklusif loh gitu. Tapi belum tentu dia sebetulnya perilakunya inklusif. Nah, maka ini juga penting dipahami dengan sebaik-baiknya gitu. Berarti kalau misalnya ngomongin tentang yang tadi Coach udah kasih tahu nih tentang maksudnya inclusive leadership itu seperti apa gitu. Saya jadi teringat kalau dulu saya waktu pas kuliah di luar itu tuh mereka sangat-sangat menjunjung tinggi inclusivity gitu. Betul. Jadi tapi mereka kan kalau mereka itu bukan tentang perbedaan adat ya, tapi lebih ke kayak orang yang agamanya ini boleh, agamanya yang itu juga boleh punya kesetaraan gitu. Nah, kalau misalnya pemimpin yang inklusif itu berarti apakah mereka tuh memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakatnya gitu? Benar. Jadi komponennya kalau kita rangkum betul sekali ada 3 jadinya ya. Jadi satu mengakui keberagaman, ya. Terus kemudian menjunjung tinggi kesetaraan. Nah, itu yang nanti akan mendorong tadi akhirnya semua terlibat. Ya, jadi orang-orang yang menjaga atau menjunjung tinggi inklusivisme itu berarti akan mendorong tadi 3 hal tadi. Dia mengakui memang orang itu pasti beda-beda. Kedua, orang itu setara loh sebenarnya gitu ya.
dijaga kesetaraannya, tapi kemudian juga semuanya dipastikan terlibat. Maka di negara-negara yang relatif lebih maju itu gampang terlihat. Bahkan ini ada riset yang menarik. Riset ini dilakukan untuk melihat apakah sebuah perusahaan itu future ready atau tidak, ya. Salah satunya harus inklusif. Gitu. Jadi ternyata begitu. Dan ini risetnya valid loh ya. Jadi ini kaitannya dengan future ready leaders juga ya. Jadi future ready company itu konon adalah perusahaan-perusahaan yang inklusif. Jadi ini teman-teman yang sambil nonton acara podcast kita ini semoga bisa berpikir ya, perusahaan saya sudah cukup inklusif atau tidak, organisasi saya sudah cukup inklusif atau tidak. Karena ternyata risetnya mengatakan semakin kita inklusif, maka peluang untuk tetap sustain di masa mendatang, siap menghadapi masa depan semakin baik. Makanya kalau tadi contoh di negara barat ya, itu kan ya mereka kesetaraan dijunjung tinggi, diakui diversity-nya atau keberagamannya, terus semua diajak untuk terlibat, semua akan inklusif. Makanya pendidikannya pun jadi lebih maju ya dibandingkan kalau kita hanya menekankan kepada eksklusivisme. Saya nggak mau bergabung atau berinteraksi dengan orang banyak gitu ya. Ada inklusif, ada eksklusif iya, gitu ya. Betul. Nah, kenapa tadi jadi kepikiran gitu. Kenapa sih jadinya tuh leaders yang inklusif itu menjadi penting gitu dalam memimpin negara ataupun organisasi tadi. Ya ini sebetulnya agak filosofis nih jawabannya. Gak apa-apa, kita siap. Ya kita belajar sedikit tentang filosofi ya. Jadi ada seorang pakar, sebenarnya ini pakar matematika dan komputer ya. Namanya Lord W. Ross SB. Iya, oke. Kayak SB ya. Nah, karena hukumnya nanti disebut sebagai hukum SB. SB's Law. Jadi kalau teman-teman yang pernah belajar tentang ilmu teknologi informasi, ya, komputer dan sebagainya, biasanya pernah mendengar ya istilah SB Law ini. Nah, hukum SB ini mengatakan bahwa untuk dapat mengelola variasi kemungkinan, maka kita juga perlu memiliki variasi respon. That makes sense. Iya kan, make sense ya. Karena kita juga harus punya set respon yang variatif kalau lingkungan kita ini juga ternyata menghadirkan variasi yang sangat beragam gitu. Kalau cuman ada 2 variasi, kita dua respon cukup. Bagaimana kalau 3? Bagaimana kalau 4? Bagaimana kalau tak terhingga? Artinya kita harus siap memiliki banyak respons. Nah, banyak respons itu mungkin datang dari siapa? Dari leaders yang beragam, yang pemikirannya beragam, siap untuk merumuskan hal-hal yang beragam. Jadi ketika orang hanya percaya dengan satu sudut pandang, itu menutup kemungkinan respons yang lain. Betul, misalnya nih ada leaders dari Gen X dengan latar belakang pendidikan, pengalaman hidupnya yang responnya mungkin hanya 1 sampai 10 gitu. Ya. Dihadapkan pada situasi yang ternyata membutuhkan respons yang berbeda. Maka kan sering terjadi tuh pemimpin yang kekeh ngotot dengan caranya, padahal caranya sudah nggak relevan di hari ini gitu. Nah, dia sebetulnya membutuhkan untuk mendengar pandangan dari pihak lain yang dia menghadirkan respons yang berbeda. Yang mungkin dia pengalaman hidupnya berbeda, umurnya berbeda, latar belakangnya berbeda, dan dia datang dengan ide yang berbeda. Itu penting banget. Sehingga akhirnya muncul beragam variasi untuk merespon beragam kemungkinan-kemungkinan dari lingkungan luar kita. Harus open-minded sekali. Nah, ini yang kemudian memicu kenapa organisasi yang inklusif itu mampu beradaptasi dengan baik. Ya. Sering terjadi loh ini. Saya ambil contoh kasus di perbankan. Gitu ya. Eksekutif-eksekutif yang lahir dan besar di masa perbankan konvensional. Gitu. Itu mereka ketika ditanya, diajak berdialog tentang tantangan yang dihadapi perbankan digital, belum tentu bisa jawab. Ya, karena mereka tidak tumbuh di sana gitu ya. Nah, bayangkan kalau dia ngotot dengan cara sudut pandang seperti masa perbankan konvensional gitu. Maksa. Nah, sementara anak buahnya sedang menghadapi situasi di bisnis digital yang percaturannya beda banget gitu. Nah, maka butuh kan variasi sebenarnya. Butuh dialog, butuh semua dilibatkan, butuh semua dipandang setara, butuh semua akhirnya memberikan pendapat dan kita bersepakat pendapat mana yang terbaik.
Nah ini butuh kerelaan hati sang pemimpin juga ya untuk kemudian untuk menerima gitu. Oh ya, ada pandangan lain nih gitu ya. Nah di level negara pun demikian ya. Indonesia masa depan pasti akan menghadapi situasi yang sangat beragam. Ya contoh kemarin waktu pandemi aja kan itu belum pernah dihadapi sebelumnya kan. Iya, betul. Ya, bayangkan kalau itu didekati dengan solusi-solusi yang bersumber dari masa lalu ya, udah nggak relevan. Pandeminya demikian cepat terjadinya gitu. Maka butuh orang yang inklusif, orang yang kemudian mau mendengarkan pandangan-pandangan dari pihak berbagai macam pihak, berbagai macam latar belakang gitu. Maka inklusivisme ini memang penting banget untuk organisasi modern. Iya, tapi di negara itu penting, relevan. Ya, benar. Di perusahaan juga ternyata lebih relevan lagi. Sangat relevan. Gitu ya. Iya. Betul, nah, betul. Berarti kalau misalnya di bodinya nih, di organisasinya tuh penting, di masyarakat tuh penting. Nah, kita sebagai pemilih, sebagai sebagai anak buahnya, anak buah perusahaannya, dan juga sebagai masyarakatnya yang akan memilih pemimpin, itu harus inklusif juga nggak sih, Coach? Oh, jelas. Gitu. Jelas, karena di dalam organisasi yang pemimpinnya inklusif, biasanya dia akan mendorong agar akhirnya anggota timnya juga inklusif, gitu kan. Gitu. Nah, tetapi jangan menunggu untuk kemudian diajak, disuruh. Ya, aku mau inklusif, karena inklusif itu nggak bisa disuruh sebenarnya. Inklusif itu kesadaran yang muncul lalu kemudian diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, gitu ya. Ada contoh kasus menarik nih, yang ini relevan dengan perusahaan juga sebenarnya, tapi saya melihat itu case inklusif yang dahsyat gitu. Mungkin pernah dengar tahun 2006 kalau nggak salah, itu Netflix itu membuat challenge. Apa tuh? $1 million challenge. Oh, gimana tuh challenge? Nah, challenge itu gini, Netflix itu kan punya algoritma untuk merekomendasikan film apa yang cocok untuk Sasha, film apa yang cocok untuk saya. Pokoknya semua orang yang login dengan usernya masing-masing, dari pattern, dari kebiasaan mereka, direkomendasikan film yang memang itu relevan untuk dirinya gitu. Jadi pasti akan berbeda untuk setiap orang. Nah, Netflix itu sudah membuat algoritma yang sangat canggih, tetapi tetap aja ada orang komplain bahwa itu nggak relevan. Kenapa ini direferensikan ke saya gitu? Ya. Nah, kemudian dia membuat challenge kepada semua orang yang kebanyakan aktivis data scientist ya. Woi, kalian bisa nggak membuat algoritma kami lebih baik 10% aja, 10% lebih baik, challenge-nya itu. Kalau bisa 10% lebih baik, saya kasih $1 juta. Wah, langsung kan seluruh dunia berlomba-lomba. Ya. Dan itu makan waktu kalau nggak salah sampai 3 tahun belum dapat. Ya, berarti kan Netflix juga udah hebat gitu. Tapi akhirnya ada satu yang berhasil. Oh ya? Nah, akhirnya berhasil dapat $1 juta. Gitu. Nah, ini yang unik nih. Uniknya, ternyata yang berhasil itu nggak sendirian. Jadi dia punya tim gitu. Jadi begini, semua juga punya tim. Tapi ada tim A yang dia menggunakan algoritma tertentu, tim B menggunakan sudut pandang yang berbeda dan mendevelop algoritma tertentu. Tim C juga demikian. Jadi ini ada tim yang papan atas gitu. Mereka bersepakat untuk gabung. Oh, kolaborasi. Ya, dia tidak bersikap gini. Caraku paling benar, kalian salah gitu. Enggak gitu. Tapi malah caraku bagus, tapi caramu juga make sense gitu. Kamu caranya juga bagus juga ya. Jadi akhirnya 3 tim ini, jadi ada 3 tim yang berbeda. Itu kemudian bersepakat untuk gabung dan akhirnya merekomendasikan, dan itu berhasil menjawab tantangannya Netflix. Jadi akhirnya pemenangnya adalah itu 3 tim yang kemudian bergabung gitu. Jadi di situ sebenarnya contoh yang sangat baik untuk diversity dan inklusif ya. Jadi ternyata orang dengan datang berbagai sudut pandang itu kalau didengarkan, diperhatikan, dan bersikap bukan caraku yang paling benar, itu kalau digabung ternyata berhasil menyelesaikan persoalan yang selama 3 tahun nggak selesai-selesai. 3 tahun loh. 3 tahun. Dan gitu. Jawabannya ternyata ya just be inclusive and listen to others. Benar. Gitu ya. Dan kenapa 3 tim tadi tidak dari awal? Karena masing-masing kan datang dengan sudut pandangnya sendiri gitu kan. Karena pengen kan, menang kan. Pengen menang. Dan ya bayangkan kalau itu di negara kita gitu ya. Tim itu partai gitu.
Ya, kenapa nggak coba melihat kekuatan masing-masing dan kamu ada benernya juga, saya juga ada sesuatu yang bisa dipergunakan dan ayo kita dekati bersama dan kemudian kita selesaikan persoalan bangsa ini. Itu yang disebut inklusif sebenarnya. Mungkin ini tuh kayak tujuan dari oposisi gitu kali ya, Coach ya. Jadi ya, maksudnya kayak benar. karena ada oposisi kan ada Ya. sudut pandang yang lain gitu. Betul. Jadinya ya bisa kedengeran juga sudut pandang yang lain itu Yes. gitu ya. Jadi kalau di negara yang demokrasinya sudah mapan, oposisi itu kan dipandang sebagai cara untuk melihat dari perspektif yang berbeda kan. Ya, bukan musuh loh. Iya, bukan musuh. Nah, ini kita masih membangun kedewasaan itu ya, karena kalau di kita harus jujur diakui kadang oposisi dipandang sebagai musuh. Padahal oposisi itu menawarkan alternatif pandangan yang lain ya. Kayak tadi di peristiwanya Netflix itu memang ada tim lain yang punya pandangan yang berbeda, tapi setelah diperhatikan ternyata ada yang bisa digabungkan dan menjadi solusi gitu. Jalan tengahnya ada. Jalan tengahnya ada. Yes. Ini yang mungkin nanti perlu mulai didengarkan ya oleh pemimpin muda gitu. Semoga Indonesia ke depan makin bisa menerima hal seperti ini. Gitu. Iya, semoga aja. Ide-ide seperti ini. Berarti walaupun memang kita notes-nya nih ya, maksudnya catatan untuk kita sebagai pemilih itu, kita harus ingat-ingat juga untuk Indonesia itu ya lebih baik kita memilih pemimpin yang bisa inklusif. Bisa inklusif, ya. yes. Dan kitanya juga lebih baik juga bisa untuk inklusif juga nih, gitu kan. Soalnya memang kita sebagai masyarakat walaupun ya kita tuh apa sih butiran debu gitu ya. Tapi kalau dijumlahkan kan besar. Kita kalau dijumlah besar. Jadi kita juga harus bisa inklusif karena memang di sekitar kita juga udah berbeda-beda gitu ya. Coach. Dan satu hal lagi yang perlu diingat oleh para pemilih ya, inklusif itu bukan simbol. Ya, jadi bukan simbol, bukan self claim. Jadi misalnya kami inklusif loh gitu. Buktinya baju kami warna-warni misalnya gitu. Kan kadang itu ya dijadikan sebagai simbol. Kita toleran, kita inklusif dan sebagainya. Inklusif itu perbuatan. Ya. Jadi perbuatannya inklusif atau tidak. Ketika ada orang berbeda pendapat, kita bisa nggak untuk sejenak diam dan mendengarkan, gitu ya. Lalu kemudian mencerna apa sisi positif dari pandangan mereka, gitu ya. Dan ini kalau di perusahaan ya, di organisasi dilatihkan, gitu. dilatihkan. Jadi banyak yang leadership korporasi yang mulai berpikir gimana yang melatih supaya orang bisa lebih inklusif. Contoh ya, dulu saya pernah bekerja di perusahaan multinasional dan kami mendevelop sistem sehingga banyak harus berinteraksi dengan teman-teman dari India, kan ya memang mereka pinter gitu ya. Nah, tetapi ketika awal mulai berinteraksi itu kami biasanya kami itu saya dan tim Indonesia gitu sudah punya prejudice, punya gambaran orang India itu seperti apa, ya. Suuzon dan mostly negatif gitu. Ini orangnya kaku nih, orangnya rigid nih, mau menang sendiri dan sebagainya gitu. Nah, tapi kami kemudian diajarkan oleh leader kita ya untuk begini, simpen dulu yang itu ya, lalu cari di samping yang itu apa positifnya. Wah, di situ itu kayak mind blowing. Iya juga ya gitu. Terus akhirnya saya perhatikan apa positifnya dari sahabat-sahabat kita dari India, programmer dari India. Satu, ternyata disiplinnya untuk mencatat itu luar biasa. Sementara tim programmer kami gitu ya, itu belum terbiasa. Nggak terbiasa gitu. Jadi kalau art ya, jadi kayak seniman gitu kalau kerja gitu. Bikin program itu wah jago, tapi habis itu ditanya ini dulu kok bisa begini gimana? Wah, saya juga lupa. Dicatat enggak gitu ya. Nah, sementara kalau mereka itu terbiasa merancang, structure, tercatat, itu rapih banget. Dan mereka terbiasa on time gitu ya. Jadi kalau menjanjikan ini akan selesai 2 hari gitu. Nah, sementara kalau kita kadang-kadang pasti tagih 2 hari, masih besok dan sebagainya. Jadi memang aduh ini ada positifnya ternyata. Emang sih orangnya nggak asik gitu. Kayak waktu itu ya, kita memandangnya nggak asik. Sementara kita itu asik gitu. Canda-canda, ketawa-ketawa, kalau meeting itu santai dan sebagainya. Cuman kalau in terms of result, kita harus belajar dari mereka gitu. Jadi itu inklusif. Nah, sebaliknya rekan-rekan yang rigid ini gitu ya, kita ajari untuk lebih santai gitu. Lebih kekeluargaan, lebih guyup bahasa Indonesianya. Mungkin di India itu nggak ada istilah guyup gitu ya. Jadi kita akhirnya membuat mereka untuk lebih guyup juga. Nah, ini contoh bahwa sebenarnya kalau kita bisa menerima ya
hal-hal positif dari orang lain, itu inklusivisme akan jauh lebih mudah dicapai gitu. Iya sih. Ya sebenarnya kalau ngomongin inklusif ini bisa terus kemana-mana ya Bisa terus coach ya. Karena kemana-mana emang ini ya, seru betul banget ternyata. ya. Jadi kayak merasa kalau manusia itu kalau inklusif itu harus bisa kayak jadi kucing, masuk ke mana aja tuh bisa gitu. Iya, Ke iya. bowl bisa, ke Iya, iya. pokoknya dia bodinya tuh menyesuaikan gitu kan sama beradaptasi ya, betul, betul, betul. sama si Ya, itunya gitu, si tempatnya gitu. tempatnya ya. Jadinya mikir ya orang kalau mau inklusif juga harus bisa kayak gitu Yes, gitu kan, bisa yes, pliable gitu. betul. Ya, ada lagi mungkin coach Ya, tips-tips terakhir untuk ya. gen millennials nih Nah, supaya bisa inklusif. terakhir mungkin ini ya, kita coba rangkum ya dan sekaligus jadi bekal buat kita semua agar bisa hidup atau menjalankan perilaku-perilaku yang inklusif, tapi sekaligus juga akhirnya mendorong agar organisasi kita inklusif. Dan one day kalau kita bisa menjadi leader, kita akan jadi leader yang inklusif gitu ya. Kita singkat menjadi commit ya. Okay. CO double M, I dan T ya. Jadi commit. COMMIT ada 6 ya ya, ada berarti. 6 ya. C yang pertama, memiliki curiosity. Jadi kita itu juga harus punya rasa ingin tahu tentang perbedaan itu. Jadi budaya orang lain itu bagaimana gitu. Jadi jangan ignore, jangan hanya kayak pakai kacamata kuda. Pokoknya aku hanya pengen hanya tahu yang aku tahu. Ya. Tapi miliki rasa penasaran untuk ingin tahu orang lain bagaimana. Kayak tadi, teman-teman dari India tuh gimana ya kalau bekerja, kita jadi pengen tahu. Bahkan waktu itu ketika kita travel ke India gitu ya, itu oleh mereka diajak untuk mengenal budaya mereka, pasar mereka bagaimana, habit mereka di kantor seperti apa gitu. Dan itu enriching banget gitu, memperkaya wawasan kita. Ya, jadi rasa penasaran itu menjadi sangat penting. Nah, kalau sudah seperti itu lengkapi dengan open minded, ya berpikiran terbuka bahwa bisa jadi orang punya cara berbeda dibanding kita gitu. Dan sumbernya mungkin dari budaya dia yang beragam gitu. Maka kalau kita sudah bisa rasa penasaran tidak diikuti dengan open minded, kadang-kadang akhirnya memperuncing perbedaan kan. Nah, makanya ini jadi penting. Oh ya, kita perlu juga memiliki keterbukaan, orang lain bisa jadi punya sudut pandang yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, mindfulness. Mindfulness itu artinya hadir penuh dalam setiap momen. Ketika sedang bersama dengan tim, ketika sedang berdialog, itu hadir penuh. Kenapa ini menjadi penting? Karena kadang-kadang orang itu ketika berbicara dia tidak hadir penuh. Ya, dan itu memicu tidak mau menerima orang lain. Contoh ya, lagi meeting, lagi berdialog. Ada rekan kita sedang menceritakan gagasannya. Kan kadang-kadang kita tuh tergoda untuk hanya menyeleksi kata-kata yang kita setujui. Iya, betul. Memfilter kata-kata yang kita setujui saja. Itu namanya nggak hadir. Ya, kita hadir penuh, memang hadir untuk dia netral, kemudian menyimak setiap kata yang dia sampaikan, gitu kan. Ininya gelasnya kosong dulu gitu ya. Kosong dulu gitu. Jadi tadi kita sudah siap open mind, lalu kemudian hadir penuh. Karena yang sering saya amati para leader yang tidak inklusif itu adalah ketika sedang mendengarkan orang lain, pikirannya sebetulnya nggak hadir di situ. Pikirannya sibuk dengan pikirannya sendiri. Bahkan ada yang pikirannya itu sibuk untuk mencari kelemahan dia di mana, gitu, untuk menjatuhkan pendapat orang dan seterusnya. Kalau hadir penuh kan nggak demikian. Dia diserapi setiap kata, bahkan gesturnya orangnya ditangkap. Ada apa ya? Kenapa kok dia berpikir seperti itu? Gitu. Apa yang membuat dia punya gagasan yang berbeda dengan saya? Itu dia hadir gitu untuk menangkap gagasannya gitu. Nah, yang keempat adalah kalau kita sudah hadir penuh, akan muncul rasa saling menghormati, mutual respect. Mutual respect. Ya, jadi kita menghargai pandangan dia karena sekarang kita paham ya kenapa kok dia punya gagasan seperti itu, dan dengan demikian orang pun juga akan paham dengan gagasan kita. Ya, dan ini yang akan membuat inklusif menjadi lebih kuat. Maka poin berikutnya ya akhirnya jadi inklusif kan gitu ya. Jadi I-nya itu kita siap mendengarkan pihak lain, kita jadi inklusif, semua dilibatkan gitu. Ini semua akan memunculkan team collaboration. Ya, jadi akhirnya kolaborasi yang ideal akan tercipta karena
kita komit untuk inklusif tadi. Oke. Luar biasa sekali. Jadi ada COMMIT gitu ya. Tadi bisa kita ingat-ingat kembali kalau misalnya lagi kerja ataupun misalnya kita lagi mau milih-milih pemimpin juga, berarti kita harus kita bisa tuh melihat komit nggak tuh? Iya, mereka komit nggak gitu kan? Komitnya itu yang COMM tadi ya gitu. Oke, Coach, kalau gitu terima kasih banyak waktunya sudah mau meluangkan untuk berbincang-bincang singkat gitu. Ini singkat ya? Ini semoga juga teman-teman sekarang juga jadi lebih tahu ya pentingnya apa, lalu kemudian bagaimana bisa selain memilih pemimpin yang inklusif, bisa menjadi pribadi yang inklusif, karena itu jauh lebih penting. Betul. Ya, menurut saya sih ini udah eye opening banget ya, Coach. Terima kasih banyak atas insight-nya. Terima kasih juga Future Ready Leaders sudah tune in nih di podcast Memilih Pemimpin Bijak episode keempat. Kita nanti akan ada diskusi lagi ya, Coach, ada diskusi lagi. Di episode apalagi 5. Jelang coblosan ya. Iya nih, jadi lebih intens nih kayaknya nanti diskusinya. Jadi I can't wait juga untuk episode berikutnya. Semoga teman-teman juga nanti akan lanjut nonton ya di episode kelima Memilih Pemimpin Bijak. Selain nonton, please komen ya. Ini kita sudah mulai banyak viewernya, cuman kayaknya teman-teman mungkin ragu-ragu kali ya. Nggak ada pertanyaan yang bodoh itu, nggak ada komen yang bodoh. Insya Allah kita seneng banget kalau teman-teman bisa chip in ideas atau mungkin ini sharing pengalaman. Iya, boleh juga kalau misalnya ada yang merasa relate gitu tentang pengalaman yang tadi diceritakan oleh Coach FR, bisa di komen di bawah. Terus habis itu kalau misalnya ada yang mau nanya nih atau mau dibahas tentang sesuatu gitu tentang kepemimpinan, boleh juga. Nanti kita akan insya Allah akan bahas di podcast episode berikutnya gitu ya. Termasuk kalau di organisasinya mau melatih bagaimana agar timnya lebih inklusif. Ya itu boleh banget, silahkan komen di bawah. Oke, jangan lupa juga di like, subscribe, dan di share juga ya videonya teman-teman. Terima kasih banyak semuanya. Kita ketemu di episode berikutnya di podcast Memilih Pemimpin Bijak. Dadah. Sampai ketemu.